Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Marina SST BDN MKep, dosen tetap program studi pendidikan profesi kebidanan Stikes Abdi Nusantara. Melalui video ini, saya menyampaikan pernyataan diri sebagai refleksi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026. Saya akan memaparkan implementasi pembelajaran mata kuliah, komplikasi pada kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir dengan bobot 3 SKS, diantaranya 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu memahami dan menerapkan asuhan kebidanan secara komprehensif pada kasus komplikasi kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir. Materi mencakup deteksi dini komplikasi, penata laksanaan kegawat daruratan, obstetri dan neonatal, stabilisasi pasien, rujukan, serta pencegahan komplikasi asuhan berbasis evidence-based practice sesuai standar profesi bidan. Demikian pernyataan diri dan unjuk kerja saya dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen tahun 2026. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita masuk ke pertemuan keempat membahas tentang kebutuhan dasar neonatus, kita brainstorming dulu tentang pertemuan minggu lalu. Oke, minggu lalu masih ada yang ingat apa yang kita bahas? Ciri-ciri dari neonatus, balita dan anak sekolah. Oh, oke, bagus. Berarti masih mengingat dan mempelajari setelah sampai di rumah ya? Oke. Pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai kebutuhan dasar neonatus, bayi balita dan anak sekolah. Artinya pertemuan ini kita akan memahami dan memenuhi kebutuhan dasar anak sejak lahir, mulai dari neonatus sampai prasekolah. Nah, untuk hari ini kita melakukan materi atau membahas dua materi, yaitu mengenai yang pertama nutrisi cairan dan vitamin A, kemudian ada eliminasi dan monitoring output. Nah, kedua teori ini saling berkaitan satu sama lain yang sangat dibutuhkan oleh neonatus, bayi, balita dan prasekolah sesuai dengan kebutuhan dan transisi usianya. Oke, kita masuk di bab satu dulu mengenai apa sih pendahuluan dari kebutuhan nutrisi itu sendiri. Apa definisi nutrisi pada neonatus, bayi dan balita? Jadi nutrisi itu adalah salah satu kebutuhan yang sangat penting untuk neonatus sampai balita maupun prasekolah. Karena kenapa pentingnya nutrisi itu? Sebagai salah satu alat kuat untuk pertumbuhan otak dan fisik atau kebutuhan tubuh. Kemudian perbedaan fase transisi dan pertumbuhan. Fase transisi itu kebutuhannya tentu sangat berbeda, mulai dari neonatus, transisi ke bayi, transisi ke balita, dan transisi ke prasekolah tentu memiliki. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya mengenai kebutuhan nutrisi neonatus 0 sampai 28 hari setelah kelahiran. Kebutuhan nutrisi ini juga disebut sebagai nutrisi kritis. Karena kenapa? Nutrisi yang dibutuhkan pada umur 0 sampai 28 hari itu hanya membutuhkan ASI saja atau air susu ibu. Kemudian berapa sih kalori yang dibutuhkan untuk usia 0 sampai 28 hari, yaitu 100 sampai 120 kalori per hari. Jadi dianjurkan
ASI diberikan selama kurang lebih 0 sampai 6 bulan secara eksklusif. Kemudian ada frekuensi pemberiannya 8 sampai 12 kali per hari. Nah, itu adalah frekuensi menyusui yang disarankan. Kenapa hanya membutuhkan nutrisi dari ASI saja? Karena ASI sendiri sudah mengandung banyak nutrisi seperti mengandung antibodi, memperbaiki hormon pertumbuhan. Kenapa? Karena pada usia neonatus ini adalah perkembangan dan pertumbuhan otak itu secara besar. Terus apa saja tanda asupan adekuat? Asupannya yaitu BAK-nya lebih dari 6 kali dalam 24 jam. dalam 2 kali 24 jam. Bayi tampak tenang setelah menyusui, berat badan meningkat stabil, kemudian warna urinnya Jernih. Ya, artinya hidrasinya itu terpenuhi. Jadi di sini dikatakan ASI adalah makanan terbaik dan satu-satunya yang dibutuhkan bayi di 6 bulan pertama kehidupan. Jadi nanti adik-adik turun ke lapangan atau turun ke rumah sakit mendapatkan pasien, memberikan edukasi kepada pasien atau calon ibu bahwa ketika nanti lahir anaknya atau sudah ada anaknya, memberikan edukasi bahwasanya hanya memberikan ASI di usia 0 sampai 6 bulan tanpa air putih dan tanpa makanan tambahan lainnya. Oke, paham sampai di sini? Paham. Oke, selanjutnya kebutuhan nutrisi bayi 1 sampai 12 bulan. Jadi ada fase transisi kebutuhan cairan yang dibutuhkan. Usia 0 sampai 6 bulan tadi yang dibutuhkan apa? ASI. Kemudian memasuki fase usia 6 bulan ada namanya inisiasi MPASI. Jadi kita sebagai orang tua atau bidan memberikan edukasi bahwa sudah bisa memperkenalkan makanan pendamping secara bertahap kepada bayinya seperti itu. Adapun kebutuhan kalorinya kurang lebih 90 sampai 100 kalori per hari. Kemudian apa lagi? Ada kebutuhan nutrisi mulai dari cair itu sendiri 0 sampai 6 bulan yaitu ASI. Kemudian halus 6 sampai 9 bulan itu tadi adalah MPASI. Kemudian padat 6 sampai 12 bulan itu bisa disesuaikan sesuai usia balita. Apa yang perlu diwaspadai? Waspadai tanda-tanda dehidrasi atau malnutrisi. Artinya kita sebagai bidan harus juga melakukan pemantauan lebih lanjut terkait dengan kebutuhan nutrisi baik bayi, balita dan prasekolah. Sudah paham sampai di sini? Sudah. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke kebutuhan nutrisi balita 1 sampai 5 tahun. Artinya ada tekstur yang berbeda dari cair harus ke padat. Jadi kebutuhan energinya itu sekitar 80 sampai 100 kalori per kilogram berat badan setiap harinya. Kemudian apa lagi? Pola makan teraturnya 3 kali makan utama, 2 kali selingan untuk snack. Atau bisa menggunakan rumus 3-2-3. 3 kali makanan utama, 2 kali selingan snack, kemudian 3 jam jeda. Kemudian mengkonsumsi kembali makanan utama. Kemudian aturan porsinya seperti apa? Kita menggunakan panduan kurang lebih menambahkan 1 sendok makan per tahun usia sesuai usianya. Misalnya 1 tahun menambahkan 1 sendok makan, nanti di usia 2 tahun menambahkan
1 sendok lagi per tahunnya. Artinya kita memakai aturan porsi makan, gunakan panduan atau tambahkan 1 sendok makan per tahun sesuai usianya. Oke. Kemudian di dalam kebutuhan nutrisi balita ada namanya anak yang picky eater atau memilih makanan-makanan tertentu saja. Seperti dia tidak mau mengkonsumsi makanan kalau bukan ayam misalnya, atau dia tidak mau mengkonsumsi makanan kalau tidak ada cemilannya, misalnya cemilan kerupuk, dan cemilan itu yang digunakan jadi makanan pokoknya. Jadi kita sebagai seorang calon bidan atau bidan nantinya bisa memberikan edukasi kepada orang tua bagaimana supaya anak tidak menjadi pilih makanan atau picky eater. Oke. Selanjutnya nutrisi anak prasekolah atau 3-6 tahun. Nah, kebutuhan untuk anak ini sudah bisa menggunakan makan keluarga. Makan keluarga itu seperti apa? Dia sudah bisa makan makanan yang dimakan oleh orang tua atau orang dewasa dengan melihat struktur makanannya. Misalnya melihat apakah anak ini bisa mengkonsumsi makanan yang pedis. Artinya melihat dari situnya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Oke, silahkan. Sebutkan nama dan NIM. Perkenalkan, saya Nabi Dia Pertiwi dari Oke. 25 Ibu, jika ada balita yang hanya mau makan mie instan setiap harinya, apa yang harus disarankan seorang bidan? Oke, pertanyaannya sangat bagus ya. Jika ada, ini kasus berarti ya, studi kasus ya. Jadi jika ada anak yang mau hanya mengkonsumsi mie instan sebagai makanan utamanya, yang lainnya tidak mau. Oh, berarti pertanyaannya sangat bagus ya. Ibu coba menjawab bahwasanya kita sebagai seorang bidan harus memberikan edukasi ke orang tuanya. Orang tua yang akan menerapkan nanti ke anaknya. Mie sebenarnya tidak disarankan tapi tidak dilarang untuk sebagai cemilan, tapi makanan pokok utamanya itu tetap yang mengandung karbohidrat, protein nabati hewani, serat, lemak. Nah, itu kita sebagai bidan bertugas untuk memberikan edukasi ke orang tua. Kebutuhan cairan anak dan balita. Nah, kebutuhan cairan ini sangat penting. Sama halnya kita orang dewasa, ketika pemenuhan cairan tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Lemas, dehidrasi. Nah, apalagi ya, salah satunya juga apalagi ini adalah neonatus, bayi dan balita. Artinya perlu pemantauan lebih lanjut dibandingkan orang dewasa. Apa yang perlu diwaspadai? Misalnya kita menemukan kasus di lapangan atau di rumah sakit, ubun-ubunnya tampak cekung. Artinya perlu waspada. Walaupun tidak semua anak yang tampak cekung itu adalah dehidrasi. Kalau yang cembung berarti Ya, dehidrasi. Jadi kita perlu melihat atau melihat secara seksama apa ciri-ciri dehidrasi itu. Apa kemudian tonggak kulitnya menurun, ketika ditekan dia kembalinya lambat, artinya itu perlu kita waspadai. Mulut dan bibir tampak kering, produksi urin berkurang atau pekat. Masih ingat tadi warna urin yang sehat itu warna jernih. Jadi yang harus diwaspadai itu ubun-ubun tampak cekung,
kulitnya lambat ketika ditekan, mulut dan bibir tampak kering, kemudian produksi urinnya pekat, warnanya pekat, kemudian tampak lemas dan rebel. Oke, paham sampai di sini? Paham, Ibu. Oke, selanjutnya. Nah, program suplemen vitamin A. Jadi baik dari neonatus, bayi dan balita itu membutuhkan vitamin A. Dan di sini ada dua pilihan, ada kapsul biru dan ada kapsul merah. Nah, 6 sampai 11 bulan itu membutuhkan kapsul biru dan diberikan setiap bulan, hanya sekali setiap bulan. Sedangkan kapsul merah itu diberikan 6 bulan sekali. 6 bulan sekali jadi dalam 1 tahun itu pemberiannya 2 kali. Nah, kita lihat ada jadwal pemberian serentak dilakukan 2 kali dalam setahun pada bulan Februari dan Agustus. Jadi ada jadwal-jadwal tertentu untuk memberikan vitamin A dan itu sudah diatur dari Kementerian Kesehatan. Selain itu ada resiko yang biasanya terjadi, misalnya kurang vitamin A dapat menyebabkan kebutaan permanen. Jadi salah satu program pemberian vitamin A dari Kementerian Kesehatan ini sangat banyak manfaatnya seperti daya tahan tubuh, mencegah resiko kebutaan, mencegah atau mengurangi keparahan yang terjadi pada anak yang terinfeksi. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Saya Ibu. Oke, sebutkan nama dan NIM. Saya Dede Sania dengan NIM 2504 1920. Oke. Pertanyaan saya terkait dengan jadwal pemberian kapsul biru dan kapsul merah. Nah, di sini kan sudah dipaparkan bahwa pemberian itu kan dilakukan 2 kali dalam setahun, Februari dan Agustus. Nah, ini dikarenakan oleh apa ya, Bu? Kenapa cuma 1 tahun 2 kali? Kenapa tidak 3 kali atau 4 kali? Oke, baik sekali pertanyaannya ya. Ibu coba menjawab bahwasanya jadwal pemberian serentak pada bulan Februari dan Agustus. Kenapa bukan bulan Maret? Kenapa bukan Desember? Karena itu sudah ketentuan dari Kementerian Kesehatan. Nah, kenapa? Agar terjadwal untuk pemberian kapsul merah. Selain itu, kapsul merah efektif bekerja di 4 sampai 6 bulan. Jadi maka dibuatkan jadwal bulan Februari dan Agustus. Februari ke Agustus kan ada jeda selama 6 bulan. Jadi efisien untuk dilakukan pemberian serentak. Kapsul merah diberikan pada bulan Februari dan diberikan bulan Agustus. Makanya dibuatkan jadwal di Februari dan Agustus. Berbeda dengan kapsul biru. Kapsul biru itu hanya diberikan 1 kali. Misalnya dia umur 7 bulan, terus masuk di bulan Februari, itu sudah bisa diberikan dan berlaku hanya 1 kali. Berbeda dengan kapsul merah. Kenapa dibuatkan 2 jadwal, Februari dan Agustus, agar terjadwal dan diberikan selama 12 bulan sampai 59 bulan atau umur 5 tahun. Seperti itu. Paham? Paham, Ibu. Oke. Kita lanjut slide selanjutnya. Ini adalah mengenai kebutuhan eliminasi. Eliminasi sangat dekat dengan kita karena tiap hari kita lakukan. Iya, betul. Urin dan feses. Begitu juga dengan
baik neonatus, bayi, balita, dan prasekolah. Artinya eliminasi adalah proses pembuangan sisa metabolisme tubuh baik berupa feses melalui saluran pencernaan maupun urin melalui saluran kemih. Ini adalah psikologi eliminasi anak. Ingestesi dan digesti itu proses masuknya, metabolisme itu proses untuk keluar, dan ekresi sisa itu adalah pembuangan. Jadi ini adalah psikologi eliminasi terhadap anak. Ada pentingnya homeostasis juga. Pertama, menyeimbangkan cairan, regulasi elektrolit, dan pembuangan toksin. Jadi banyak kita sebagai seorang bidan harus juga mengetahui apa saja kebutuhan eliminasi terhadap tubuh, baik ke neonatus sampai ke prasekolah. Oke, selanjutnya eliminasi neonatus dan bayi. Eliminasi urinnya, pola BAK neonatus 6 sampai 8 kali per hari, terutama setelah memasuki hari ketiga kehidupan. Makanya bayi baru lahir itu kita harus memeriksa apakah dia ada BAB-nya atau tidak. Dan dia harus BAB dalam waktu 24 jam. Ya, betul. Nah, ada normalnya urinnya berkisar antara 2 sampai 6 mili. Kemudian ada eliminasi feses. Feses pertama berwarna gelap dan harus keluar dalam waktu 24 jam pertama. Kemudian ada perbedaan feses ASI dengan feses formula. Feses ASI berwarna kuning keemasan, teksturnya lunak dan sedikit cair. Kemudian feses formula berwarna lebih coklat dan memiliki tekstur lebih padat dan konsisten. Jadi ada perbedaan ketika bayi minum nutrisi atau mendapatkan nutrisi dari ASI dan susu formula. Paham sampai di sini? Selanjutnya kita masuk ke eliminasi balita dan prasekolah. Nah, eliminasinya di sini sudah meningkat atau ada tahap perkembangan. Yang tadinya neonatus, bayi kita yang harus 6 sampai 8 kali. Oke. Kemudian fase balita itu 1 sampai 2 kali. ya 1 sampai 2 kali per hari. Dia konsistensinya itu lembut, kemudian sering berkemih karena kapasitas kandung kemihnya itu masih kecil. Karena tubuhnya juga masih kecil, jadi kandung kemihnya itu Masih kecil dan cepat penuh. Kemudian fase balita ke fase prasekolah, dia sudah mulai ada kesiapan untuk melakukan toilet training. Misalnya dia mampu bertahan popoknya kering selama 2 jam, mampu mengikuti instruksi sederhana. Misalnya contoh, ibu sebagai orang tua ada anak, ketika anak yang saya suruh untuk mengikuti instruksi sederhana, misalnya buka celana terus ke toilet, dan dia mengikuti instruksi tersebut. Terus selanjutnya tertarik menggunakan toilet atau potty, artinya ada ketertarikan untuk mandiri ke toilet sendiri, artinya ada diagram kesiapan untuk ke toilet atau ada kesiapan untuk balita tersebut. Kemudian mampu duduk tenang 5 sampai 10 menit. Artinya dia juga bisa mengikuti instruksi bahwa dia mengikuti.
Kemudian ingin melepas popok yang kotor, artinya dia mulai merasa risih ketika popoknya ada ya. Artinya dia ingin melepas popok yang kotor. Kemudian fase prasekolah, artinya dianggap bahwa dia sudah lulus untuk toilet training. Artinya pola eliminasinya itu sudah menyerupai orang dewasa, sudah bisa mandiri, ke toilet sendiri, BAK sendiri dan BAB sendiri. Artinya secara menyeluruh dia sudah mandiri dengan sendirinya ataupun dengan bantuan, tapi hanya perlu sedikit bantuan. Kemudian karena ini juga eliminasi berhubungan dengan personal hygiene, artinya ketika kita nanti turun ke lapangan dan menemukan anak atau orang tua, kita harus memberikan edukasi kepada orang tuanya ketika masuk fase balita dan prasekolah ataupun masuk fase kesiapan untuk toilet training. Kita harus memberikan edukasi bahwa pentingnya cuci tangan ketika sudah BAB dan BAK. Jadi kita memberikan hand hygiene dan kebersihan seperti itu. Cukup hari ini ya. Sudah paham? Tidak ada pertanyaan? Sudah paham semua? Paham Ibu. Oke, nanti diulangi di rumahnya lagi untuk review untuk pembelajaran hari ini. Nanti Ibu kirim PPT-nya. Oke. Mungkin cukup sampai hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.